ya, karena dengan tanya jawab sama orang Kristen itu, ya kan, ini Matius berapa kemarin, Bang? 12. Matius pasal 12. Coba Oke. Abang baca. Coba, kita buka lagi ya. Aku sebenarnya mau ngejelasin itu kemarin, Bang. So, silakan dibuka. Oke, baik. Sebenarnya begini, isu itu berangkat dari suatu perdebatan saya dengan orang-orang Islam. Begitu. Saya mengatakan bahwasanya janganlah ketika berdebat dengan orang Islam ingin tampil asal beda dengan orang Islam. Begitu. Kalau orang Islam bilang Yesus hamba Tuhan, ya memang ada tertulis. Jangan mentang-mentang gara-gara dia orang Islam terus bilang terus kita lawan. Oh enggak. Nah, justru ketika kita mengatakan bahwa Yesus bukan hamba Tuhan, maka statement itu sudah bertentangan dengan Alkitab. Nah, contohnya siapa orangnya? Saya kasih contoh, orangnya itu adalah si Robert. Nah, Robert berkata begini, kalau ada orang Kristen berkata bahwa Yesus hamba Tuhan, maka orang tersebut gila. Nah, statement tersebut saya katakan tidak biblikal. Kenapa saya katakan tidak biblikal? Karena tertulis di dalam Alkitab. Saya bacakan ya. Dan itu bukan cuma 1, 2, ada banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu hamba Tuhan. Contoh di dalam, saya balik dulu kamera saya ya. Oke, baik. Oke, kelihatan di sini ya, Matius pasal 12. Oke. Boleh. Oke. Sambil periksa lah, Bang. Aku mau ngalahin kau. Oke, baik. Saya terima. Bang Baik. Igar, tadi Bang Igar, cepat Bang Igar. Oke. Baik. Di sini kelihatan jelas. Apa tuh? Oke, ayat berapa, Bang? Saya cek di sini ayat berapa? Matius pasal 12 ayatnya setelah 16. Setelah 15. Coba. Adakah- Matius 12, saya baca ya. Ayat Setelah 15. yang betul lah, setelah 15 tuh cuma Matius 12 ayatnya, Bang, biar saya baca. Ayat berapa? Ayat 16. Oke, saya baca ya. Matius 12 ayat 16. Tapi judul perikopnya dibaca dulu, Iya. ada nggak di situ? Kan saya minta ayat, ya kan? Iya, dengan keras hati melarang mereka memberitakan siapa dia. Terus yang gimana dikatakan? Yesus hamba Tuhan. Terus ayat 17-nya. Oke. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Berarti firman ya, Yesus berkata kepada Yesaya ini, ya. Lihatlah, Yesus yang bilang ya. Lihatlah, Bukan. itu hambaku. Loh, ini firman katanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Firman itu kan Yesus. Kita mengenal Yesus sebagai firman kan? Atau tidak firman? Oh, itu Yesus itu. Perkataan Bukan. Yesus kepada Yesaya. Loh, kok bukan? Yang nomor 18 ini siapa yang berbicara? Ya ini dia firmannya, Yesus. Karena firman dikatakan. Ayat 17 ya, dengar ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Firman itu berarti Yesus yang ngomong kan, mengatakan kepada Nabi Yesaya. Karena semua nabi-nabi itu berbicara kepada firman. Bapa itu dinyatakan oleh firman. Yohanes 1 ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku menaruh rohku atasnya. Tritunggal banget di sini. Firman, roh, ya kan? Dan ia memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Di sini menunjukkan Yesus itu satu dengan roh, juga dinyatakan duinaturnya. Dia Allah karena dia firman dan dia juga manusia. Coba kita kasih ayat yang lainnya saja ya. Baik, kita ke Yesaya pasal 53 ya. Boleh. Oke, Yesaya pasal 53. Oke. Yesaya 53. Oke, kelihatan di sini ya. Ayat berapa, Bang? Yesaya 53. Kita berbicara dulu tentang Yesaya 53 ini tentang siapa ini? Oke, kita baca. Siapakah yang percaya kepada berita yang kamu dengar? Bukan. Sebelum kita baca dulu. Sebelum kita baca,
ini berbicara tentang siapa? Ya kita baca dulu, biar kita tahu. Oke. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, tidak ada semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari. Ini nubuatan Yesus kepada Nabi Yesaya tentang Yesus yang mengambil kodrat manusia. Ini dikatakan ya. Karena kalau kita sebelasnya dulu. baca, Langsung ke 11 saja coba. oh langsung 11. Baik. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Ini Yesus sendiri berkata tentang kodrat kemanusiaannya yang dia ambil ini. Dia sendiri kan, dia kata hambaku itu, tapi itu dia sendiri. Dia yang adalah Tuhan, yang sudah mengambil kodrat sebagai manusia. Itulah yang kita kenal sebagai hamba. Filipi 3 ayat 7. Seperti itu. Berarti di sini hambaku itu merujuk kepada siapa? Kepada kemanusiaan yang sudah diambil Tuhan itu sendiri. Siapa Kan Tuhan dia? Yesus itu adalah firman. Yesus itu kan Tuhan yang menambahkan kodrat manusia. Karena Hambanya, dia- kalau kata-kata hambaku itu, coba ya saya bacakan ya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia di sini siapa? Iya di situ nubuatan untuk Yesus. Oke, ia di sini Yesus akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, siapa hambaku itu? Hambaku di situ yang dimaksud di situ Yesus. Oke, siapa yang berkata tentang dirinya? Yesus, karena firman. Jadi Yesus hambanya Yesus. Yesus itu adalah Allah dan dia mengambil kodrat hamba. Itu Filipi 2 ayat 7, 6 sampai 7. Itu kita harus kenal Yesus itu. Dia adalah firman Allah yang menambahkan kodrat manusia. Makanya Yesus pun di dalam Alkitab dikatakan ya, dia selalu mengatakan, kamu harus menyembah dia di dalam Matius ya kan. Padahal itu merujuk kepada dia. Sebab apa? Firman itu satu di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Baik, berarti Yesus adalah hamba kepada dirinya sendiri. Yesus mengambil hamba, kodrat hamba. Itu kan Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kodrat kemanusiaannya yang nanti akan dia ambil. Itu kan Yesaya 53 ini. Oke, Itu kan berbicara tentang nubuatan. Oke, nggak apa-apa. Kita di sini mau bukan berdebat. Saya hanya ingin supaya teman-teman tuh tahu apa yang Anda pahami, Agatha pahami, dan apa yang saya pahami. Gitu. Jadi supaya orang tahu begitu perbedaan kita itu ada di mana. Karena kita tidak memiliki sudut pandang yang sama dan itu kembali kepada penonton. Menurut Bang Edis, itu kan secara kita ini secara memahami secara keseluruhan Yesus. Abang setuju nggak? Yesus itu adalah firman Allah yang adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Iya, tapi pengertian Yesus itu adalah Allah itu bukan dia Allah Bapa. Sabar. Bukan, dia firman, kan udah saya bilang. Abang itu secara Sebentar, orang Kristen, biar kita nggak kemana-mana, kita berbicara tentang apakah Yesus di dalam Alkitab itu adalah hamba Tuhan. mengambil kodrat hamba. Oke, jadi kita nggak ngelebar nih, kita nggak panjang ke sana, panjang ke sini. Baik, jawabannya adalah Yesus itu adalah firman Allah yang mengambil kodrat hamba. Oke, apakah dia hamba Tuhan? Tidak. Oh, berarti sama dengan Robert Iya. kalau begitu. Hamba. Oke, baiklah, baik. Hamba itu, Oke. penjelasan. Hamba itu Silakan. merujuk kepada kodrat yang dia tambahkan. Oke. Kita kenapa saya katakan kita tidak benar ketika kita mengatakan Yesus itu hamba, itu tidak sama dengan Yesus itu adalah firman Allah yang menambahkan kodrat hamba. Sama nggak Bang? Beda. Oke, di mana Dan- itu? Oke, silakan. Teruskan dulu. Saya kasih contoh logisnya ya. A plus B sama dengan B. Menurut Abang gitu nggak? Sama nggak? Gimana? A plus B sama dengan B atau A plus B tidak sama dengan B? Menurut Abang?
Begini, biar kita nggak kemana-mana, kita fokus dulu ke sini. Karena nanti kalau pakai sebuah analogi, jadi kita agak melebar lagi kemana-mana. Saya pengen Saya tidak mengerucutkan. akan melebar, Bang. Saya tidak akan melebar, tetapi Oke. saya mau memperkenalkan Yesus itu tidak bisa dikatakan, dia hanya dikatakan hamba. Karena kita itu harus menjelaskan Yesus itu adalah Allah yang menambahkan kodrat manusia. Itu harus seperti itu, dan itu nggak ribet. Itu nggak ribet. Karena pada kenyataannya Yesus itu adalah Allah dan manusia. Kolose 2 ayat 9. Saya hanya menggunakan tolok ukur. Dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Saya nggak akan muter. Siapakah Yesus? Allah yang menambahkan kodrat manusia. Itu Kolose 2 ayat 9. Oke, coba buka Kisah Para Rasul 3 ayat 13 dulu, coba. Ya kan? Oke, saya bukakan dulu ya. Karena yang saya katakan ini adalah pernyataan murid-murid, pernyataan kitab suci, begitu. Saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak ada di dalam Alkitab. Apakah murid-murid Yesus itu hanya mengatakan Yesus itu dengan satu kodrat saja? Itu kan murid itu mengatakan seperti itu. Bukan, kita nggak bahas Ya, yang lain dulu. dalam Begini, konteks apa? kita tidak membahas yang lain. Yang kita bahas ini Iya. adalah Yang penting saya statement. sudah menjelaskan. Oke, yang Kisah kita Para bahas. Rasul 3, baik, Kisah Oke. Para Rasul 3. Nggak apa-apa, kita saling mengedukasi aja. Kisah Para Oke. Rasul 3 Ayat 13, silakan. ayat 13, oke. Lalu, Paulus dan kawan-kawannya. Bukan, ayat Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Oke, ya. Oke, silakan. Ayat ke-13. Mm-mm. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya itu, yaitu Yesus. Sebentar, pelan. Coba ulang lagi. Bukan, agak pelan bacanya. Oke, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu Yesus ya kan? Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Itu makanya saya bilang, Yesus itu adalah Allah dan juga hamba. Dia sendiri yang mengatakan. Karena Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allah Yakub, itu adalah Yesus. Bukan, jangan ke situ dulu. Maksud saya kita baca ayatnya dulu. Saya akan pernah memutilasi keilahian. Bukan, maksud saya bukan mau mutilasi. Tenang dulu, tenang. Kita bukan mau memutilasi. Saya nggak akan memutilasi itu. Oke, baik. Kita baca dulu saja apa adanya ya. Mau saya membacakan? Mau saya membacakan? Silakan. Oke. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Oke, apakah pernyataan bahwa Yesus adalah hambanya, yaitu hambanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, atau Allah? Salah. Oke, Allah berarti statement Abraham. ini salah ya? Siapa Allah Abraham? Tunggu bang. Ini abang cara baca ya. Allah Abraham siapa? Allah Abraham, Katanya. Ishak dan Yakub. Allahnya ini kan gini nih. Allah Abraham, siapa Allah Abraham? Yesus toh. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, siapa Allah Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub? Yesus toh. Dia sendiri di sini mengatakan Itu Allah merujuk ini kepada dalam Bapa di hati. sorga, Bukan. Agatha. Bukan merujuk kepada Yesus. Oke, kamu baca. Kalau kamu mengatakan itu merujuk kepada Bapa di sorga, sejak kapan Bapa menampakkan diri dalam rupa manusia kepada Abraham? Kita nggak bahas ke situ. Nanti pokok bahasan Nggak kita apa-apa. agak melebar Abang harus kemana-mana. tahu. Abang harus tahu bahwa Berarti Bapa di sorga menjadi siapapun- Yesus ya? No. Karena bang, yang bertemu dengan Yakub siapa? Yang menjelma menjadi manusia siapa? Nanti Itu kita siapa? kemana-mana kalau ke situ. Loh, sabar. Kalau Oh, abang mengatakan- jangan kemana-mana. No. Nanti kalau kemana-mana nanti repot. Saya nggak akan kemana-mana dan saya nggak akan repot. Saya akan menjelaskan. Oke. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Oke. Yakub itu mengalahkan siapa? Mengalahkan siapa? Siapa yang dia temui? Kita tidak membahas mengenai Ishak, Yakub mengalahkan siapa loh. Yang maksud kita bahas di sini supaya kita tidak melebar kemana-mana. Saya nggak Apakah- melebar bang, tapi penjelasannya harus kayak gitu bang. Karena Abraham itu bertemu Berarti dengan siapa? berarti Yesus bukan hamba. Berarti Yesus bukan hambanya ya. Allah dan hamba dalam
satu ayat ini itu menunjukkan Yesus. Bukan, kita itu tidak adalah membahas Allah. itu. Kita tidak membahas Allah. Kita membahas Allah apakah Yesus Abraham hambanya. siapa, Bang? Loh, Allah Abraham itu siapa? Karena yang memuliakan Yesus di sini adalah Allah Abraham. Allah Abraham siapa? Yesus. Oke, nampaknya ini kesalahan pada kata Allah ya. Baik. No. Oke, saya balik dulu kamera Ini saya. pada kata Allah. Oke. Bang, Nah, saya makanya balik saya dulu. bilang pentingnya Oke. orang Kristen sebelum membaca Alkitab dia memahami dogma Tritunggal. Kalau dia tidak memahami dogma Tritunggal dan dogma Kristologi, dia akan masuk kepada pemahaman oneness. Karena Bapa itu tidak pernah dilihat, tetapi yang menyatakannya itu Yesus. Yohanes 1 ayat 18. Berarti Yesus adalah hamba dirinya. Yesus menghamba kepada dirinya sendiri. Yesus itu Allah yang mengambil kodrat hamba. Jadi Allah, keilahiannya. maksudnya Allah itu- Bapa. Oh, Yesus itu firman Allah, adalah Allah. Iya, maksudnya Allah Bapa dia. Bang, di sini Rasul itu menjelaskan tentang Kristologi, Bang. Ya, jadi Yesus itu adalah Allah karena dia firman Allah, menambahkan kodrat manusia. Jadi keilahiannya itu memuliakan kemanusiaannya. Itu. Ilahiannya. Nah, itu sama dengan penjelasan saya yang Abang tadi lari ke semua ayat. Seperti itu. Karena Yesus itu tetap Allah. Dan dia tidak pernah berhenti Allah jadi Bapa Allah. di surga. Dia firman Allah. Firman Allah adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Oke, ketika Yesus itu Allah, dia Allah yang mana? Allah cuma satu kok. Allah yang Allah mana? Bapa di surga. Firman Allah yang satu di dalam Bapa dan Roh Kudus. Dia tidak dimutilasi. Oke, Dia berarti bukan- besok kita akan membahas tentang definisi Allah ya. Oke, baiklah. Oke, sampai di sini saja dulu, Agatha. Yang jelas, yang saya katakan bahwa Yesus hamba Tuhan itu adalah perkataan para murid. Itu adalah perkataan para Tapi itu bukan rasul. kebenarannya. Tapi itu bukan kebenaran. Karena kebenaran itu terdiri dari KEB. Abang cuma ngambil huruf K dan mengatakan K sama dengan kebenaran. Itu tidak wise sebagai orang Kristen. Bukan, yang kita bahas itu mengenai statement itu. Kita bukan membahas statement yang lain supaya kita Makanya tidak saya salah. bilang. Supaya kita tidak salah pengertian. Maksud saya begini. Kita ini lagi bahas apakah Yesus hamba Tuhan atau tidak. Bukan kita membahas kodrat Itu keilahian, Allah yang Tritunggal menambahkan dan lain. kebenaran. Oke, masalah itu nanti itu bisa kita diskusikan lagi. Sekarang Yang saya pertanyaan apa? maksud, Ketika firman, nih ya. biar makanya diskusi agak sedikit kacau begini. Tenang dulu Agatha ya, tenang Agatha. Begini, tenang. Tenangkan diri dulu. Tenang. Begini. Saya itu sedang membahas pernyataan Alkitab. Apakah Yesus hamba Tuhan itu adalah statement Alkitab atau tidak? Kita Tidak, bukan bahas iya. mengenai keilahian lah, duinatur lah. Bukan itu yang kita Allah bahas. dan manusia, Bang. Nggak bisa. Mau kau bilang Musa Allah dan manusia enggak? Apa? Oke, apakah Musa itu adalah Allah dan manusia? Tidak. Musa itu tidak Allah, dia itu manusia. Oke, baik. Coba buka dulu Keluaran. Oke, Boleh. baik. Bentar ya. Baik. Keluaran berapa? Buka Keluaran pasal yang ke-7 ayat 1. Oke. Keluaran 7. Oke. Ya. Pada waktu Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Bukan, Musa Keluaran di 7 tanah ayat Mesir. 1. Iya, ini dia. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan." Katakanlah Keluaran kepada Firaun." 7. Sabar. Ini saya sabar, Bang. Kita itu nggak boleh comot-comot kayak kadrun. Oke? Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Firaun raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Bukankah aku ini seorang yang tidak patah tidak patah lidahnya?" Sebentar Bagaimana Agatha, mungkin- itu Keluaran pasal 7 enggak? Iya. Ayat yang pertama. Ini saya mau masuk. Ini sebentar. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Oke. Harun abangmu menjadi nabi." Oke. Ketika Allah mengangkat Musa menjadi Allah, apakah Bukan menjadi, sebagai. Oke, ketika Tuhan atau Allah mengangkat Musa sebagai Allah, berarti Musa sebagai Allah nggak di situ?
Dia hanya berkata sebagai Allah, tetapi dia Oke. bukan Allah. Berarti diangkat sebagai apa dia? Agatha berperan sebagai Nabila. Apakah Agatha sama dengan Nabila? Enggak. Di sini kan Tuhan mau mengatakan, kita bang, jangan picik seperti Kadrun. Di sini Tuhan Yesus itu berfirman kepada Musa, kamu itu seumpama ibarat Allah. Nanti kamu ngomong kepada Fir'aun gitu. Seolah-olah kamu itu seperti Allah. Itu masuk perikop ini. Saya membaca ini secara full. Saya nggak mau kayak Kadrun, comot-comot ayat untuk membenarkan asumsi di kepala saya yang sesat. Gitu. Oke. Pertanyaannya sekarang begini. Ketika Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah, minta waktu lagi dia. Baik. Ketika Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah, berarti pengangkatan Musa sebagai Allah itu main-main atau betulan atau hanya bercanda-bercanda? Sebagai bang, abang ngerti nggak arti sebagai? Oke. Apa artinya Musa sebagai Allah? Ya, Agatha es Nabila, tetapi Agatha is Nabila itu bukan, gitu loh. Jadi di sini dikatakan ya, Harun itu sebagai nabi. Jadi Musa itu seumpama Allah, Harun jadi nabinya. Bukan seumpama loh di situ. Ya iya, Bukan ini seumpama. kan sebagai. Anda ngerti nggak arti sebagai? Sebagai itu bukan adalah. No. Oke. Agatha is not Nabila, tetapi es Nabila. Itu. Oke, berarti di situ dia diangkat sebagai Allah. Ya. Ketika Musa diangkat sebagai Allah, artinya Musa di situ sekaligus manusia dan sekaligus Allah, betul? Enggak, hanya seperti Allah, tetapi dia tidak sekaligus Allah. Bagaimana Musa dikatakan Allah? Ini loh. Coba dibaca lagi ayatnya, Lihatlah, coba. aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun abangmu sebagai nabi. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun, ya, supaya dibiarkan orang Israel itu pergi dari negeri itu. Jadi kalau ketika Tuhan menyuruh Musa sebagai Allah, bukan artinya dia Allah. Kalau saya sebagai Edis, apa artinya saya Edis? Ya tidaklah. Pemahamannya itu gimana? Tidak seperti itu. Kita nggak boleh kayak Kadrun. Baik. Jadi di sini ada satu yang kita berbeda ya. Jadi begini Agatha ya. Jadi sebenarnya Allah itu sendiri definisinya itu bukanlah seperti yang selama ini kalian pikirkan begitu. Allah itu definisinya adalah sesuatu otoritas begitu. Jadi sesuatu yang memegang otoritas. Tidak, itu tidak benar. Jadi kalau dikatakan itu otoritas, jadi dalam Kejadian 1 ya, Allah menciptakan langit dan bumi, otoritas menciptakan langit dan bumi. Kacau lah. Ya, karena Allah di situ sudah, karena kata Allah di situ sudah merujuk kepada sosok tertentu, udah jelas siapa posisinya. Ini kan dikatakan sebagai. Jadi dia itu, Musa itu berperan seperti Allah gitu loh. Berperan. Seperti. Iya, jadi seumpama dia itu menjadi Tuhannya, Fir'aun kan udah dikatakan seperti ini. Kita nggak boleh seperti Kadrun. Allah itu adalah hakikat, Bang. Di Yohanes 1 ayat 1 pun dikatakan Firman itu adalah Allah, nggak dibilang Firman itu adalah otoritas. Jadi baiklah. Itu baik. Nggak masalah. Yang penting nanti orang-orang akan membaca dan memahami. Terus jadi intinya kita serahkan kepada teman-teman yang di bawah untuk menilai. Iya, mereka akan menonton sendiri. Nah, berarti di situ ketika Tuhan mengangkat Musa menjadi Allah bagi Firaun, bukan menjadi Bang, sebagai. Jangan menjadi sebagai. Ketika Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah bagi Firaun, artinya Tuhan membuat Musa menjadi atau sebagai Allah bagi Firaun. Artinya di situ Musa manusia berperan seperti Allah gitu. Berperan. Allahnya Fir'aun. Ya memang. Apa maksudnya Allahnya Firaun? Coba. Ya karena Fir'aun ini kan selama ini dia nggak takut. Gitu loh. Jadi Musa di sini memerintah kepada Fir'aun. Begitu. Nah seperti itulah yang dimaksud ketika Yesus itu adalah Allah bagi kita. Oh tidak, Yesus itu firman Allah. Firman Allah adalah Allah, kodratnya Allah. Iya, jadi nggak bisa
Yesus itu seolah-olah dia hanya dikasih otoritas sama Bapa. Enggak, dia memang Allah. Dia tidak diberikan otoritas? Bukan masalah dia tidak diberikan otoritas ya, tetapi Yesus dikatakan Allah karena dia memang Allah. Di dalam Wahyu 1 ayat 8, dia adalah firman Allah. Firman Allah yang maha Dia kuasa. tidak diberikan otoritas oleh Bapa di sorga? Pada kemanusiaannya itu. Begitu, karena keilahiannya itu memang sudah Allah. Justru dalam kodratnya sebagai Allah, dialah yang menyatakannya. Kodratnya sebagai... Iyalah. Maksudnya gimana itu? Saya bingung itu dengan kodrat gitu. Saya nggak ngerti gimana maksudnya. Di mana ayatnya itu kodratnya coba? Oke, Yohanes 1 ayat 1. Itu kan bicara esensi itu. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya telah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Ini makanya saya bicara, kalau kita tidak memahami Tritunggal, kita kacau memahami Alkitab ini. Inilah yang membuat orang RT 6 ini menjadi salah paham terhadap agama kita. Kita harus menjelaskan dengan terang. Harus jelas, sejelas-jelasnya bahwa Yesus itu memang Allah. Firman Allah menurut Abang Allah tidak? Oke. Saya coba saja bukakan pernyataan di mana langsung merujuk kepada Tuhan Yesus ya. Boleh. Coba kita buka ketika Tuhan Yesus mengutip Mazmur 86 itu, 82 ayat 6 itu di mana ya? Sebentar, saya carikan dulu ayatnya. Boleh dibantu saya? Berapa? Mazmur berapa, Bang? Bukan, ketika Tuhan Yesus mengutip Mazmur 82 ayat 6. Mazmur 82. Kamu adalah Allah, anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Itu di dalam Injil berapa sih? Mazmur berapa? Teman-teman bisa bantu? Bukan. Ketika Tuhan Yesus dan orang-orang ahli-ahli Taurat Farisi berdebat mengenai bahwa Yesus adalah Allah. Lalu Tuhan Yesus mengutip Mazmur 82 ayat 6. Aduh, sebentar, saya mau carikan dulu ayatnya ya. Boleh. Bentar. Tapi itu sih, Bang, aku mau nanya Abang, firman Allah itu menurut Abang Allah nggak sih? Iya, tapi bukan Allah Bapa. Allah di situ maksudnya, oh ya, Yohanes 10. Kodratnya itu Allah nggak menurut Abang? Firman. Bukan kodratnya. Kalau kata-kata kodrat begitu nanti repot begini. Yang Oke. dimaksud Yesus adalah... Kamu baca Ibrani 1 ayat 3. Dia adalah gambar wujud Allah. Itu bicara tentang Betul, saya setuju dengan itu. Saya tidak... Cuman kalau penggunaan kata kodrat begitu saya tidak setuju.